Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Alhamdulillah kita juga dipertemukan di pagi ini di hari Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2020.
ya. Hilangkan rasa tidak nyaman itu, hadirkan rasa senang di dalam diri kalian untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Berusaha untuk hadir sepenuhnya dan fokus ya. Duduklah yang nyaman, senyaman mungkin kalian, tapi tidak boleh bersandar di meja ya. Boleh bersandar di kursi bagian belakang, tapi jangan bersandar ataupun duduk di meja ya. Ya, kita tenangkan pikiran kita sejenak, pejamkan matanya, pejamkan matanya, pejamkan matanya. Kita berusaha hadir sepenuhnya pada pembelajaran kali ini. Kalau tadi di rumah punya permasalahan, kalau tadi mungkin sebelum istirahat atau ketika pagi hari ada sesuatu yang mengganjal pada dirimu, ada sesuatu yang menjengkelkan pada dirimu, hilangkan itu. Kalian ya, hal ini juga akan kita lakukan mungkin beberapa kali ke depan. Untuk apa tujuannya? Untuk supaya kita bisa benar-benar menghadirkan diri kita, merelakskan diri kita, menikmati semua proses yang akan kalian jalani. Nikmati prosesnya, usahakan semaksimalnya, pasti akan membuahkan hasil yang bagus. Iya, baik. Sekarang harus tetap semangat, jauh lebih semangat dari sebelumnya. Anak-anak, Bu Feni ingatkan dulu juga tentang kesepakatan belajar kita. Yang pertama harus menghormati guru dan teman. Kemudian harus menjaga kerapian dan juga kebersihan kelas. Yang ketiga mengikuti aturan di kelas. Yang keempat mengerjakan tugas dengan tepat waktu dan juga harus berpartisipasi aktif dalam semua kegiatan. Ya, nanti silakan anak-anak boleh bertanya, boleh menanggapi, boleh menjawab. Ya, harus selalu berperan aktif. Nah, Bu Feni punya beberapa pertanyaan nih. Untuk yang pertama, anak-anak tahu tidak kapan Indonesia merdeka? 17 Agustus tahun 1945. Betul. Itu harus kita ketahui ya, bahkan dirayakan secara besar-besaran setiap tahunnya di negara kita, negara Indonesia. Kemudian, apakah kemerdekaan Indonesia ini diraih dengan cara yang mudah? Kenapa tidak mudah? Karena membutuhkan perjuangan. Perjuangan dari siapa? Baik para pahlawan maupun rakyat Indonesia. Karena zaman dulu nggak hanya ada TNI ataupun Polri ya. Kalau zaman dulu kan belum ada TNI Polri. Yang berjuang siapa? Para pahlawan dan juga bahkan rakyat ataupun warga sipil ikut berjuang ya, ikut berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Bersyukurlah kita hidup di masa sekarang di mana berjuangnya tidak lagi harus perang ya, tetapi bisa berjuang melalui pendidikan, melalui hal-hal yang baik dan juga hal positif yang dapat kalian lakukan. Baik anak-anak, selanjutnya ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Yang pertama adalah anak-anak atau peserta didik nanti mampu menjelaskan peran dan juga nama tokoh yang berjasa dalam peristiwa menjelang kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang kedua, mampu mendeskripsikan peristiwa-peristiwa seputar proklamasi, mulai dari Renascensi hingga proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan yang ketiga, menyebutkan sikap-sikap positif untuk meneladani perjuangan pahlawan yang diimplementasikan dalam tindakan nyata di kehidupan sehari-hari. Ini juga untuk menambah semangat kita dan juga merupakan penghargaan ya, penghargaan untuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Kita nyanyi dulu lagu Hari Merdeka. Sudah hafal belum? Sudah. Yuk, kita nyanyi bersama ya. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka
Indonesia ya. Senang merayakan rasa bahagia kemerdekaan Indonesia. Kemudian apa lagi? Kita tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Dan itu adalah sikap-sikap yang harus kita tunjukkan terhadap bangsa Indonesia. Untuk kapan? Untuk kapanpun itu sampai selamanya kita harus setia dan juga bersedia kapanpun kita dibutuhkan. Itu ya. Nah, sebelum nanti kita ke pembahasan ataupun materi inti, Bapak ini punya perintah terlebih dahulu. Silakan anak-anak disiapkan gawainya, HP-nya, handphone-nya disiapkan. Bapak ini akan share link di grup WA ya, pembelajaran ya. Ya, saya sudah share linknya di WA group, silahkan buka, silahkan join.
Indonesia. Ia dengan menjadikan dua tokoh penting, Soekarno-Hatta. Keduanya diculik oleh para pemuda dan digambarkan berpakaian serang serta membawa pistol dan pisau. Tepat sehari sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, Soekarno-Hatta diculik karena Soekarno di Karawang, Jawa Barat pada 16 Agustus 1945. Dalam penculikan tersebut adalah golongan muda seperti Soekarni, Hairul Saleh, dan Muhammad. Sebelumnya, Soekarno dan Muhammad Hatta serta beberapa lainnya menginginkan supaya proklamasi ditetapkan melalui BPKI. Sementara golongan muda menginginkan supaya proklamasi dilakukan secepatnya tanpa melewati BPKI yang diasumsikan sebagai bagian hasil pembentukan pemerintahan Jepang. Mengantisipasi itu, golongan muda melakukan penculikan supaya Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh kebijakan. Kemerdekaan yang sebenarnya merupakan hasil dari perjuangan bangsa Indonesia semata, bukan pemberian dari Jepang. Pukul 3 pagi pada 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta dijemput golongan muda dari rumah masing-masing. Golongan muda membagi dua tugas untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Hari itu bertepatan dengan bulan Ramadan, sehingga suasana syukur sangat mencekam. Bung Karno dalam autobiografinya berjudul Bung Karno Menyambut Lidah Rakyat menceritakan bahwa kala itu terdengar sayup suara Malaysia di balik semak-semak. Kemudian rombongan pemuda berpakaian seragam masuk ke rumahnya dengan diam-diam. Soekarni masuk ke dalam rumah Bung Karno lengkap bersenjatakan pistol dan pedang. Soekarni mengatakan bahwa golongan muda hendak mengeluarkan Bung Karno dan Bung Hatta ke tempat aman yang jauh dari pengaruh Jepang. Tak hanya Bung Karno, Bung Hatta yang tengah sahur juga didatangi para pemuda. Soekarni yang mendatangi Bung Hatta mengatakan sebanyak 15.000 pemuda akan menyambut Jakarta pada 16 Agustus tengah hari untuk melucuti tentara Jepang. Kata Soekarni, karena itu para pemuda akan mengumpulkan dan Bung Hatta tempat yang aman guna mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Fatmawati itu dengan Soekarno menggunakan mobil Fiat Vita yang meluncur ke sebuah tempat yang tidak diketahui. Dalam gambarannya, tempat tersebut seperti pos penjagaan. Diketahui lokasi itu berada di Jalan Negara. Soekarno-Hatta bersama keluarga kemudian dipindahkan di sebuah truk yang disopiri Idun. Alasan golongan muda memindahkan karena sedang terlalu besar untuk melewati jalan menuju tujuan akhir. Ternyata itu merupakan siasat Soekarni dan yang lainnya agar sopir tersebut tidak tahu akan dibawa kemana Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta kemudian tiba di Rengas Dengklok sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat dan disambut oleh seluruh anggota BETA. Dibawa ke rumah milik seorang pemimpin BETA di Islam Rengas Dengklok agar mudah mendeteksi pergerakan tentara Jepang jika menuju tempat itu. Soekarno dibawa ke sebuah ruangan berlantai papan tanpa meja dan kursi. Hanya ada 3 panggang. Rupanya tempat ini merupakan ruang tidur para prajurit BETA. Namun selama kedua tokoh itu berada di Rengas Dengklok, revolusi besar-besaran yang diharapkan para pemuda tak kunjung terjadi. Akhirnya Bung Karno dan Bung Hatta berhasil meyakinkan para pemuda untuk membawa mereka kembali ke Jakarta. Hal itu tak lepas dari peran Ahmad Subarjo yang mampu menjembatani komunikasi antara para pemuda dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Ahmad Subarjo lalu membawa kedua pemimpin negara itu menuju rumah Laksamana Maida. Di sanalah teks proklamasi disusun. Rumah Laksamana Maida dipilih sebagai tempat menyusun naskah proklamasi lantaran memiliki hak imunitas dari pemeriksaan tentara Jepang. Naskah proklamasi merupakan buah pikir utama 3 tokoh, yakni Bung Hatta, Bung Karno, dan Ahmad Subarjo. Sementara itu, bendera merah putih sudah dikibarkan para pejuang di Rengas Dengklok pada Kamis 16 Agustus 1945. Esokan harinya, tepat pada 17 Agustus 1945, pukul 10 waktu Indonesia Barat, pernyataan proklamasi dikumandangkan oleh 2 proklamator, Soekarno-Hatta.
Dari video yang bisa ditayangkan, videonya bercerita tentang apa? Tentang apa? Angkat tangan coba, angkat tangan. Apa Mbak Nadine? Peristiwa Rengas Dengklok. Tapi sebelum ada peristiwa Rengas Dengklok, terjadinya peristiwa Rengas Dengklok itu anak-anak ya. Sebelumnya ada awalnya itu pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945, kemudian Nagasaki di tanggal 9 Agustus 1945, dan kemudian Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus. Tanggal 15 Agustus itu mulai disiarkan radio, didengar oleh Sultan Syahrir. Sultan Syahrir itu juga kaum muda, golongan muda. Yang akhirnya setelah mendengar itu terjadilah ataupun kaum muda itu, golongan muda menyusun rencana untuk penculikan ataupun membawa Soekarno dan Hatta kemana tadi? Ke Rengas Dengklok. Untuk apa tadi? Kok dibawa ke Rengas Dengklok? Kenapa? Agar tidak terpengaruh dengan Jepang. Jepang pengennya kaum muda itu ayo segera diproklamasikan supaya proklamasi kita bangsa Indonesia itu tidak ada campur tangan dari bangsa Jepang, karena memang sebelumnya itu bangsa Jepang mau menjadikan Indonesia merdeka, tetapi ternyata mereka mau diserang oleh sekutu, akhirnya menyerang tanpa syarat, terjadi kekosongan kekuasaan. Kemudian tadi diculik saat tanggal berapa tadi dibawanya Soekarno dan juga Hatta? Tanggal 16 Agustus. 16 Agustus di tempatnya Soekarno dibawa oleh Nikana, yang ke tempat Hatta itu ada Darwis dari golongan muda yang membawa keduanya ke Rengas Dengklok, kemudian pengennya segera diproklamasikan, jangan menunggu besok gitu. Akhirnya berkat siapa tadi, ada tokoh siapa lagi? Ahmad Subarjo. Apa peran Ahmad Subarjo yang dijelaskan tadi? Yang dijelaskan di video tadi apa? Menjembatani apa? Komunikasi antara siapa? Antara kaum muda, golongan muda dengan Soekarno dan juga Hatta. Yang akhirnya Soekarno Hatta diperbolehkan untuk kembali dan dibawa kemana? Nah, ke rumah Laksamana Maida. Kenapa kok di rumah Laksamana Maida? Karena apa? Mau menyusun teks proklamasi, betul. Kemudian di rumah Laksamana Maida itu apa? Punya hak imunitas, nggak boleh diperiksa sama Jepang. Jadi tempatnya aman. Di situ Soekarno menyusun teks proklamasi bersama siapa saja tadi? Ahmad Subarjo dan Muhammad Hatta. Dan kemudian terakhir nanti ada juga usulan dari Soekarni ya, dari Soekarni yang meminta dalam teks proklamasi itu ada atas nama bangsa Indonesia. Itu diusulkan oleh Soekarni. Kemudian diketik oleh siapa? Ini juga tidak familiar oleh Sayuti Melik. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik dan akhirnya diproklamasikan pada tanggal berapa? 17 Agustus 1945 pada pukul berapa dijelaskan tadi? Maka dari itu seringnya ya kalau kita upacara besar itu 17 Agustus pasti ketika jam 10 itu ditembakkan beberapa meriam. Nah itu juga menandai bahwa ketika saat yang sama pada beberapa tahun yang lalu itu ada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, anak-anak dari video tadi juga ada beberapa tokoh yang sudah muncul ya. Kira-kira sikap positif apa sih dari tokoh-tokoh tersebut yang dapat kita teladani? Pantang menyerah, rela berkorban, nasionalismenya tinggi, apa? Cinta tanah air. Kalau nggak cinta tanah air, nggak punya rasa nasionalisme, nggak punya rasa mau rela berkorban, mau berjuang, nggak akan merdeka sampai sekarang. Ya, jadi bersyukurlah atas jasa-jasa pahlawan kita yang memerdekakan Indonesia tanpa bantuan Jepang, ya, tanpa bantuan Jepang. Bahkan kita juga banyak sekali kejadian-kejadian yang bahkan kemarin sempat diperingati juga ya di Tugu Muda apa? Pertempuran 5 hari di Semarang. Itu juga ada hubungannya antara Indonesia dengan Jepang ya, karena terbunuhnya Dr. Mariadi. Nah, ternyata banyak sekali perjuangan-perjuangan yang dapat kita ambil sikap-sikap ataupun nilai-nilai positifnya. Baik, setelah ini nanti kita akan sama-sama berdiskusi, tapi
satu terlebih dahulu dan nanti akan berdiskusi sesuai dengan kelompok yang Bu Mary sebutkan ya. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam Kalian akan mengerjakan sebuah LKPD atau lembaga kerja peserta didik. Akan Bu Mary bagi setiap kelompoknya. Oke, sudah Bu Mary bagi. Itu sebagai bahan juga, selain video tadi, itu sebagai bahan ajar juga yang dapat kalian manfaatkan sebagai modal untuk pengerjaan LKPD. Bu Mary nanti akan keliling setiap kelompok untuk menjelaskan lebih detail terkait LKPD-nya, ya. Jangan khawatir.
bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak,
bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak,
mengusulkan dan mengenai tanda tangan masyarakat bencana.
Soekarno. Apa perannya? Oke, yang ketiga siapa? Ahmad Subarjo. Iya, Ahmad Subarjo. Apa perannya Ahmad Subarjo? Sukses proklamasi.
Agustus lalu diumumkan pada tanggal 14 Agustus dan digelar di radio oleh Sultan Syahrir. Para pemuda membawa Bung Karno dan datang pada mahasiswa pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3 pagi. Maka Bung Karno dan Bung Hatta tidak dipengaruhi oleh Jepang. Oke, ini hasil dari kelompok Soekarno. Urutannya yang pertama Hiroshima, yang kelompok Soekarno 2 di Hiroshima. Kemudian yang kedua Nagasaki. Kemudian yang ketiga Jepang menyerah. Yang keempat Rengas Dengklok dan juga yang terakhir adalah proklamasi kemerdekaan. Sama tidak dengan pekerjaanmu? Sama tidak? Sama ya? Oke. Terus sudah penjelasannya juga sudah lengkap. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Soekarno 1. Selanjutnya Soekarno 2. Hai. Oh, yang lain memperhatikan, oke. Angkat duduk yang baik, Hai. Akan mempresentasikan dari kelompok pertama, pengeboman kota Hiroshima pada tanggal 8 Agustus 1945 oleh tentara Jepang. Yang kedua, pengeboman kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945 oleh tentara Jepang. Oke, ini hasil dari pekerjaan kelompok Soekarno 2 ya. Bukan ini review lagi hasil kelompok dua-duanya tadi ya. Hiroshima yang pertama tanggal 6 Agustus ya pengebomannya, kemudian yang kedua Nagasaki tanggal 9 Agustus. Baru Jepang menyerah upacara kepada sekutu. Kemudian ada peristiwa Rengas Dengklok di tanggal 16 Agustus 1945 dan sampai yang terakhir ada proklamasi kemerdekaan yang berlangsung atau membacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Penjelasannya juga sudah lengkap sekali. Kita beri tepuk bujang untuk kelompok Soekarno 1 dan 2. Ayo, 1, 2, 3. Tepuk. Alhamdulillah kalian sudah menyelesaikan lembar kerja peserta didiknya dan sudah melakukan presentasi yang luar biasa. Hanya satu yang perlu tambahkan, tambah rasa kepercayaan diri kalian, kemudian tambah volume suaranya. Jangan takut untuk salah. Ya, kalian hebat, kalian pasti bisa. Oke, selanjutnya kita simpulkan dulu pembelajaran hari ini sebelum nanti kita ke post-class. Hari ini kita belajar apa anak-anak? Satu, tentang peristiwa-peristiwa kemudian proklamasi. Kemudian kita belajar apa lagi tadi? Tentang nama-nama siapa aja? Nah, tokoh-tokoh
diteladani dari para pahlawan kita. Baiklah, kalau sudah menyimpulkan, ada yang ditanyakan tidak terkait materi kita hari ini? Ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas kita ke host test. Silakan disiapkan gawainya.
pelajari hari ini tadi? Pengen apa? Pengen belajar sejarah kemerdekaan Indonesia. Kejadian-kejadian apa yang menjadi kejadian besar ya, yang menjadi sejarah bagi bangsa Indonesia. Tuh, baik anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Alhamdulillah anak-anak bisa melewati dan juga sudah memberikan yang terbaik untuk pembelajaran hari ini. Luar biasa. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk kita semuanya. Jangan lupa nanti apa yang dipelajari hari ini dipelajari lagi kembali di rumah, diulang lagi di rumah, dan juga dipersiapkan lagi untuk pembelajaran berikutnya. Itu ya. Baik, ditutup. Terima kasih sekali lagi. Kembali mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Kembali akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pimpin berdoa dulu. Mari teman-teman kita sudah minta kepada saya dan Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. beri salam kepada kita nih. Selamat siang Bu Feni, dan terima kasih Bu Feni. Ya, selamat siang, terima kasih kembali, tetap semangat, jadi anak hebat, jadi anak yang